Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Balik lagi sama gue Martian di podcast Citra Loka episode kedua. Gimana dengan episode kemarin? Semoga menjadi pengetahuan yang baru ya. Nah, pada minggu ini, hari Senin ini, kita mau bahas apa ya? Coba tebak. Kisah ini sih cukup inspiratif sih ya. Karena kita bakal bahas tentang Fatimah Al-Fihri, muslimah yang membangun universitas pertama di dunia. Siapa sih Fatimah Al-Fihri? Nah, kita akan bahas pada malam hari ini. Tapi sebelum itu, aku mau ngingetin nih, untuk teman-teman yang belum subscribe, please bantu aku untuk klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya juga ya. Dan like, komen, serta share ke sosial media yang kamu punya, biar kita sama-sama belajar dan teman-teman juga tahu kisah-kisah inspiratif apa lagi sih yang belum diketahui banyak orang. Terima kasih ya, selamat menikmati. Nanti di podcast ini ada pengucapan yang kurang tepat atau ya yang salah-salah karena mungkin keterbatasan aku yang tidak bisa menyebutkan dengan baik. Jadi semoga teman-teman bisa memaafkan, bisa memaklumi gitu, dan kita bisa sama-sama belajar. Nah, kita lanjut aja nih ke ceritanya. Kalau misalnya berbicara tentang di mana sih universitas pertama di dunia itu didirikan? Pasti kamu bakal jawab Eropa atau Amerika. Ya wajar aja sih, karena kalau diingat-ingat juga nih ya, dua benua itu yang memiliki banyak universitas bergengsi dengan pendidikan terbaik sekarang. Tapi tahu nggak sih kamu, kalau ternyata universitas pertama di dunia itu nggak lahir di Eropa atau Amerika. Dan universitas pertama juga bukan dibangun oleh seorang Amerika atau Eropa, melainkan oleh seorang perempuan muslim bernama Fatimah Al-Fihri di sebuah kota bernama Fes di Maroko. Fatimah Al-Fihri mungkin terdengar asing ya, bahkan di telinga seorang muslim sekalipun. Aku pun kalau misalnya nggak cari-cari, nggak akan tahu. Jadi kemarin tuh ceritanya lagi nge-scroll gitu loh, cari-cari, ternyata ada nih satu artikel yang membuat aku mencari banyak artikel untuk ngebahas tentang Fatimah Al-Fihri ini. Karena Fatimah Al-Fihri mungkin aja terdengar asing gitu ya di telinga seorang muslim sekalipun. Kita bahas sekarang, oke? Fatimah lahir di sebuah kota bernama Kairawan yang kini dikenal dengan Kairawan di Tunisia. Dibangun pada abad ke-6, kota ini berada di bawah kepemimpinan dinasti Umayyah dan menjadi pusat kebudayaan, juga peradaban Islam. Di kota ini, lahir banyak orang terpelajar yang bukan hanya pria, tapi juga perempuannya. Nah, pada abad ke-8, ayah Fatimah yang bernama Muhammad Al-Fihri memboyong seluruh keluarganya termasuk Fatimah pindah ke kota Fes di Maroko. Saat itu, Fes berada di bawah kepemimpinan muslim yang taat dan luar biasa bernama Idris II. Nah, kota Fes ini adalah kota muslim paling maju dengan kekayaan budaya dan agamanya. Di sana, ayah Fatimah mengembangkan bisnis hingga berhasil jadi pengusaha paling sukses di kota Fes. Selepas meninggalnya sang ayah, suami, dan saudara laki-lakinya, Fatimah dan sang adik yang bernama Maryam atau Miriam mendapatkan warisan yang cukup banyak. Dan mereka memutuskan untuk mendedikasikan hidup serta kekayaan mereka untuk kepentingan masyarakat luas. Masya Allah banget gak sih teman-teman? Kayak berpikir gitu, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga untuk kepentingan orang banyak. Ini bisa jadi salah satu contoh teladan yang bisa kita ambil hikmahnya dan kita bisa terapkan di kehidupan sehari-hari. Akhirnya, kedua pun sepakat membangun sebuah masjid.
Hal ini bermula dari perhatian kedua perempuan ini terhadap masjid-masjid yang ada di kota Fes, yang hanya berukuran kecil dan gak bisa gitu menampung kaum muslim yang kian hari kian banyak. Pada tahun 859 Masehi, Maria membangun masjid yang diberi nama Al-Andalus, sedangkan Fatimah membangun masjid yang bernama Masjid Al-Qaryawan, ya itu. Ya mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya aku salah sebut. Boleh dikoreksi di kolom komentar. Siapa sangka bangunan masjid ini yang kemudian bisa berkembang menjadi universitas Islam paling bergengsi sekaligus menjadi universitas pertama di dunia. Boom, keren banget sih teman-teman. Melihat gitu ya tingginya minat terhadap pendidikan, membuat Fatimah Al-Fihri semakin bersemangat dan dalam membangun universitas yang lebih besar. Dia mewakafkan uang dan semua yang dia miliki untuk memperluas bangunan dan menyempurnakan sistem pendidikan di Universitas Al-Qaryawan. Mata pelajaran di universitas ini sih awalnya Al-Quran dan ilmu fikih. Tapi seiring berjalannya waktu, universitas ini mulai memperbanyak mata pelajaran, mulai dari tata bahasa, logika, kedokteran, musik, hingga astronomi. Dengan sistem pendidikan yang tinggi, gak heran juga sih kalau misalnya banyak melahirkan tokoh-tokoh hebat seperti sejarawan Muslim Ibnu Khaldun. Fes mungkin adalah kota muslim, tapi kota ini juga merupakan rumah bagi semua agama. Semua rakyatnya bisa mendapatkan hak yang sama termaksud dalam urusan pendidikan. Saat Universitas Al-Qaryawan dibuka, muridnya bukan hanya muslim aja, tapi juga dari kalangan non-muslim. Terbukti, selain tokoh muslim, universitas ini juga memiliki banyak lulusan non-muslim. Seperti Gerber dari Auvergne yang kemudian menjadi Paus Sylvester II. Dialah yang kemudian memperkenalkan angka-angka Arab dan konsep nol ke Eropa di abad pertengahan. Lulusan lainnya adalah Maimonides, seorang doktor sekaligus filosof Yahudi. Fatimah Al-Fihri sendiri meninggal pada tahun 880 Masehi di kota Fes, Maroko. Sepeninggalannya, Universitas Al-Qaryawan ini terus berkembang dan melahirkan banyak tokoh-tokoh hebat seperti Fatimah Al-Kabaj, salah satu lulusan pertama di universitas ini yang kemudian berhasil menjadi satu-satunya anggota perempuan di Dewan Tertinggi Pengetahuan Agama Maroko. Dan pada tahun 1947, Universitas Al-Qaryawan ini resmi menjadi universitas modern dan memberikan gelar akademik bagi para mahasiswanya. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1975, universitas ini mengalihkan program studi umum dan hanya berfokus pada program studi agama. Sampai sekarang, universitas ini masih berdiri kokoh loh dan terus mencetak lulusan yang bagus. Gimana? Setelah mendengar cerita ini, apakah kamu tertarik untuk belajar di sini? Coba kalian komen di kolom komentar. Apakah kalian sudah tahu sama sejarah ini atau kalian baru aja tahu? Kalau misalnya kalian udah tahu, yuk kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih. Dan sampai jumpa minggu depan.